Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'dhiman sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu wa da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi ma ba'd. Tulab wa talibat MK kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Sekarang kita sampai di pelajaran ke-19 dengan judul bab memuliakan nama-nama Allah dan merubah nama untuk tujuan ini. Tujuan memuliakan nama Allah ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, murid terdidik untuk senantiasa memuliakan nama dan sifat Allah Ta'ala. Ya. Lalu yang kedua, murid dapat menerangkan hukum memakai nama dari nama-nama Allah. Lalu yang ketiga, murid mendapat petunjuk untuk merubah nama dan kunyah yang diharamkan. Jadi kalau namanya ternyata diharamkan secara syar'i, boleh untuk diganti. Taib. Dan insya Allah kelas 9 baik putra maupun putri nggak ada tuh ya yang harus merubah nama begitu. Taib ya. Muqaddimah atau nanti bagaimana nama yang harus dirubah itu nanti kita akan baca ya. Taib. Muqaddimah, wajib bagi seorang muslim untuk memuliakan nama-nama Allah Azza wa Jalla dan tidak memakai nama Allah yang dikhususkan bagi Allah. Ya. Jadi tidak boleh seorang itu menamakan dirinya dengan nama-nama yang harusnya itu hanya khusus dipakai untuk Allah. Ya. Kenapa? Karena ini termasuk keharaman yang mengurangi tauhid seorang hamba. Nah, dalilnya ya, kita baca di sini. An Abi Syuraih dari Abu Syuraih. Annahu kana yukanna Abul Hakam. Bahwasanya Abu Syuraih ini dulu ya, beliau itu dikunyai dengan nama Abul Hakam. Ya, kunyah, lihat ya. Kunyah itu artinya nama yang diawali dengan Abu atau Umu. Kalau laki-laki ya Abu, kalau putri Umu kan begitu. Dan ini sunnah. Ya. Nah, dia itu dinamai dengan Abul Hakam. Hakam itu adalah Al-Hakam, yaitu nama Allah yang artinya hakim yang apabila menghukumi tidak ada yang bisa menolaknya. Nah, jadi Abu Syuraih ini dulu itu dikunyai dengan Abul Hakam, hakim yang kalau dia berhukum tidak ada yang menolaknya begitu. Wah, namanya itu kunyahnya. Nah, faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi mengetahui bahwa Abu Syuraih ini namanya adalah Abul Hakam, ya, kunyahnya Abul Hakam, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, ya, Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu. Sungguhnya Allah lah Al-Hakam dan kepadanya lah seluruh hukum itu. Maksudnya hakam tadi ya, yang apa? Sungguhnya Allah itu Al-Hakam ya, yang apabila menghukumi tidak ada yang bisa menolaknya. Jadi kalau Allah ya kun fayakun mengatakan terjadilah, maka terjadi apa yang Allah kehendaki. Allah itulah Al-Hakam ya. Dan kepadanya lah kembali semua hukum. Nah, kemudian faqala. Ya, jadi ini tolong kasih garis bawah dulu nih. Nabi mengatakan itu ya kepada Abu Syuraih itu. Nah, faqala, maka Abu Syuraih menjelaskan kenapa kok beliau bisa dikunyai Abul Hakam itu. Ya, kurang buka dulu juga ya, biar untuk memudahkan. Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni. Kok bisa ini sejarahnya itu? Sungguhnya kaumku itu kalau mereka berselisih dalam satu perkara, mereka datang kepadaku. Ya. Fahakamtu bainahum. Lalu aku memberi hukum antara mereka. Farodhiya kilal fariqaini. Maka ketika aku menetapkan hukum itu, ridholah kedua kelompok yang berselisih itu, kata Abu Syuraih begitu. Nah, kurung tutup dulu. Jadi sejarahnya itu apa? Beliau itu kayak jadi hakim kalau ada masalah di antara kaumnya. Kalau ada masalah datang ke beliau menetapkan hukum, lalu ya, semuanya terima begitu. Itu sejarahnya. Faqala, maka Nabi SAW di sini Nabi ya mengatakan, kurung buka lagi, ma'ahsana hadza. Nabi mengatakan memuji ini. Ya, betapa bagusnya ini. Fama laka minal walad. Tapi apakah kamu punya anak laki-laki? Nah, kamu punya anak enggak? Gitu kata Nabi. Ya. Kurang tutup dulu. Qultu Abu Syuraih menjawab,
Ya, Syuraih, Muslim, wa Abdullah. Ya, aku punya anak 3 ini kurung buka, namanya Syuraih, Muslim dan juga Abdullah kurung tutup. Ya. Maka Nabi bertanya lagi, qala faman akbaruhum kurung buka kurung tutup. Siapa di antara mereka yang paling gede, kata Nabi? Qultu, maka Syuraih menjawab, Syuraih kurung buka kurung tutup. Yang paling gede namanya Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih kurung buka kurung tutup di sini. Maka Nabi mengatakan, maka kalau demikian kamu sekarang namamu adalah Abu Syuraih. Nabi ya, mengganti kunyah Abul Hakam itu diganti menjadi Abu Syuraih. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya. Nah, pokok pembelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini, hadis ini. Yang pertama, hukum memakai nama dengan nama-nama Allah. Ya. Nama-nama Allah menunjukkan kepada kesempurnaan secara mutlak. Tolong kasih garis bawah. Maka wajib untuk dihormati dan diagungkan. Nah, hukum memakai nama Allah, hukum memakai nama dengan nama-nama Allah ada 2 macam. Yang pertama, memakai nama dengan nama-nama yang khusus bagi Allah. Tolong kasih garis bawah. Ya. Seperti nama Allah atau Al-Khaliq. Maka hal itu termasuk keharaman yang mengurangi tauhid seorang hamba. Maksudnya begini, kalau ada orang menamakan dirinya dengan nama-nama yang khusus bagi Allah itu haram begitu. Ya, contohnya ada orang namanya Allah begitu, ini nggak boleh, haram itu. Atau ada orang namanya Khaliq, Al-Khaliq, ya, sang pencipta, nggak boleh itu. Ya. Kalau Abdul Khaliq, nah boleh. Tapi kalau namanya Khaliq begitu nggak boleh, artinya pencipta. Atau ada orang contoh lagi, ada orang namanya Rozak misalkan, ya. Maha pemberi rezeki begitu, bukan Abdul Rozak tapi Rozak gitu dok. Ini nggak boleh, karena namanya apa, artinya Maha pemberi rezeki. Jadi kelihatannya baik tapi ternyata salah. Nah ini yang tidak boleh, paham ya? Memakai nama dengan nama yang itu khusus bagi Allah. Rozak, Rohim, Rohman misalkan. Kalau Rohim, maaf ada boleh dipakai untuk hamba ya. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Kalau namanya yang khusus untuk Allah, Rahman, ya. Nama manusia kok Rahman ya. Apa Maha Pemberi kasih sayang, yang memiliki kasih sayang yang sangat luas sekali. Ya. Nah, Rahim, ya. Nah, yang menyampaikan kasih sayangnya kepada yang maukan kan begitu. Ya. Ya, tepatnya lebih bagusnya lagi dikasih hamba di depannya. Jadi tidak boleh nama-nama khusus untuk Allah itu dipakai untuk hamba. Paham ini ya? Baik. Lalu yang kedua, ya, memakai nama-nama Allah yang tidak dikhususkan untuk Allah tapi juga digunakan oleh makhluk, maka hal ini tidak mengapa. Contoh Aziz, Al-Karim, Al-Halim, ya. Ini merupakan nama-nama yang dipakai bersama, sehingga maksudnya boleh dipakai makhluk, boleh disandang makhluk, sehingga makhluk boleh menamakan diri dengannya, tetapi perlu diketahui bahwa nama-nama tersebut ketika dipakai oleh makhluk tidak seperti ketika dipakai oleh Allah. Jadi ada orang namanya Aziz. Aziznya makhluk dan aziznya Allah berbeda. Aziz kan artinya apa? Kalau untuk Allah ya maha perkasa, maha yang tiada tandingannya. Ya. Tapi kalau untuk makhluk kan bukan seperti itu maknanya. Ya. Taib, jelas ya. Nah, lebih bagusnya lagi adalah dipakai Abdun di depannya. Abdul Aziz, Abdul Karim, Abdul Halim. Atau kalau yang khusus bagi Allah, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Khaliq misalkan, itu boleh. Paham ya? Jadi ini ada 2 hukumnya, ada yang haram, ada yang boleh. Taib. Sekarang pelajaran yang kedua, pokok pembelajaran yang kedua, wajibnya memulihkan nama Allah. Nabi SAW mengingkari nama, ya, mengingkari Abu Syuraih tadi, ya, radhiyallahu anhu, karena beliau awalnya dulu memakai nama kunyah siapa? Abul Hakam. Kenapa kok beliau ingkari? Karena Al-Hakam termasuk nama Allah, yang artinya apabila menentukan hukum tiada yang bisa menolak hukumnya. Dan sifat tersebut tidak pantas kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Maka Allah adalah satu-satu yang menetapkan hukum di kalangan makhluknya di dunia dengan syariatnya yang diturunkan kepada Rasulnya dan menghukumi besok di hari akhir. Ini, jadi Allah itu hukumnya berlaku di dunia dan di
khairat, ya. Ya, dengan memberikan balasan pada masing-masing sesuai dengan perbuatannya. Maka Abu Shuraih menerangkan kepada Rasul tentang sebab mengapa ia memiliki kunyah Abul Hakam dulunya, bahwa setiap ada presiden di kala umumnya, ya, dia menghukumi dan memberikan jalan keluar atas persoalan itu. Maka kedua belah pihak ridho atas apa yang diputuskan oleh Abu Shuraih itu. Maka Rasul pun menganggap itu bagus, ya, kalau memang urusan mendamaikan manusia itu, ya. Nah, tapi beliau merubah nama, ya, merubah kunyah Abu Shuraih sebagai bentuk penghormatan terhadap nama Allah. Ya, jadi tadinya Abu Hakam diganti menjadi Abu Shuraih. Dan di sini isyarat, ya, yang dipakai kunyah itu adalah nama anak yang tertuanya. Paham, ya? Taib. Kemudian pokok pembelajaran yang ketiga, disyariatkan untuk merubah nama dan kunyah yang diharamkan. Wajib bagi seorang untuk merubah nama dan kunyah yang haram dengan nama yang dan kunyah yang diperbolehkan, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, yang merubah kunyah Abu Shuraih itu, ya. Nah, ya, Nabi merubah nama Abu Hakam dengan nama anaknya yang paling besar, ya, di mana beliau SAW yang mengatakan engkau adalah Abu Shuraih. Ya, dari kisah tersebut dapat diambil faedah bahwa termasuk sunnah, yaitu seorang berkunyah dengan nama anaknya yang paling besar sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap yang lebih tua. Karena diwajibkan untuk beradab kepada nama-nama Allah Ta'ala, maka tidak boleh bagi seorang untuk menamakan dirinya dan orang lain dengan nama-nama Allah. Sehingga barang siapa yang memiliki nama atau kunyah dengan nama-nama Allah, wajib baginya untuk merubah nama dan kunyah tersebut, ya, sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap nama-nama Allah Ta'ala, dan hal itu termasuk kesempurnaan tauhid, ya. Nah, di sini perlu saya tekankan, ya, kalau ada orang yang namanya memang memakai mudhaf kepada nama Allah, misalkan Abdullah, Abdurrahman, Abdul Khalik, Abdul Razak, begitu. Jadi dipanggil Abdulnya juga, dipanggil lengkap, ya Abdullah, ya Abdurrahman, ya Abdul Khalik, ya Abdul Razak, begitu. Jangan dipanggil yang jadi nama Allahnya, Razak, jangan, itu kurang tepat. Khalik, apalagi manusia kok dipanggil Khalik, sang pencipta, ya kan, panggilnya Abdul Khalik. Atau, ya, solusi kedua, ya, di antara para ulama menyebutkan kalau memang tidak atau kesulitan memanggil nama lengkapnya karena panjangannya Abdul Khalik, Abdul Razak misalkan, panggil Abduh, begitu. Abduh itu artinya hambanya, Abduh, begitu. Orang Arab biasa memanggil begitu. Nah, paham, ya? Untuk memuliakan nama Allah. Nah, jelas ya ini, ya. Nah, maka ini patut kita camkan dan kita laksanakan. Nah, latihannya dikerjakan di buku tugas khusus, insya Allah nanti akan diambil ketika masuk nanti. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.